Hello, welcome back to my English channel. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan materi kemarin, di mana kemarin itu kita membahas tentang salah satu jenis noun, yaitu concrete noun. Jadi di noun part 2 ini kita membahas lanjutannya, jenis kedua dari noun, yaitu abstract noun. Oke, mari kita bahas tentang abstract noun. Abstract noun itu sebenarnya kebalikan dari concrete noun, di mana concrete noun itu kata benda yang memiliki wujud, sedangkan abstract noun ini kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan benda yang tidak memiliki bentuk atau wujud, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dibau oleh panca indera. Nah, di sini ada beberapa contoh dari abstract noun seperti contentment, kepuasan, confidence, percaya diri, talent, bakat, kindness, kebaikan, dan beauty, kecantikan. Abstract noun dapat dibentuk dari kelas kata atau kelompok kata lainnya, di antaranya yaitu abstract noun yang dibentuk dari kata kerja atau verb, abstract noun yang dibentuk dari kata sifat atau adjective, dan abstract noun yang dibentuk dari kata benda itu sendiri atau noun. Abstract noun yang terbentuk dari kata kerja atau verb. Sedikit kita singgung apa itu kata kerja. Kata kerja atau verb adalah kelompok kata yang memiliki makna ada tindakan di dalamnya, ada aksi atau melakukan sesuatu dalam makna kata tersebut. Jadi, pembentukan abstract noun dari kata kerja dikarenakan adanya penambahan beberapa imbuhan pada kata kerja tersebut, pada akhir kata kerja maksudnya ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama yaitu imbuhan ment. Imbuhan ment pada contoh agree menjadi agreement. Di sini kita lihat agree yang artinya menyetujui merupakan kelompok kata kerja atau verb. Nah, ditambah dengan imbuhan ment yang menjadi agreement yang artinya persetujuan, yang mana agreement ini adalah kelompok kata benda. Jadi, pembentukan abstract noun di sini yaitu agree ditambah dengan imbuhan ment yang menjadi agreement. Imbuhan yang kedua yaitu ion pada contoh act yang artinya bertindak menjadi action yang artinya tindakan. Act merupakan kelompok kata kerja, sedangkan action merupakan kata benda. Jadi pembentukan abstract noun-nya act ditambah dengan ion menjadi action. Imbuhan yang ketiga yaitu ends. Imbuhan ends pada contoh differ menjadi difference. Differ adalah kata kerja yang artinya membedakan. Sedangkan difference adalah kelompok kata benda yang artinya perbedaan. Jadi pembentukan abstract noun-nya differ ditambah dengan ends menjadi difference. Imbuhan yang keempat yaitu ends pada contoh kata attend menjadi attendance. Attend yang artinya menghadiri merupakan kata kerja ditambah dengan ends menjadi attendance, yang mana attendance adalah kelompok kata benda. Pembentukan abstract noun-nya attend ditambah dengan ends menjadi attendance. Imbuhan yang kelima yaitu action pada contoh kata expect menjadi expectation. Expect yang artinya mengharapkan adalah kata kerja, sedangkan expectation adalah kata benda yang artinya harapan. Jadi, pembentukan abstract noun di sini yaitu kata expect ditambah dengan action menjadi expectation. Imbuhan yang keenam yaitu year pada contoh kata fail menjadi failure. Yang mana kata fail yang artinya gagal merupakan kata kerja, sedangkan failure yang artinya kegagalan adalah kata benda. Jadi pembentukan abstract noun fail ditambah dengan year menjadi failure. Oke, untuk imbuhan yang ketujuh yaitu imbuhan why pada contoh kata
deliver menjadi delivery. Deliver yang artinya menyerahkan adalah kata kerja. Sedangkan delivery yang artinya penyerahan merupakan kata benda. Jadi, pembentukan abstract noun deliver ditambah dengan y menjadi delivery. Untuk imbuhan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu imbuhan T pada contoh kata complain menjadi complaint. Complain yang artinya mengeluh merupakan kata kerja, sedangkan complaint yang artinya keluhan adalah kata benda. Jadi, pembentukan abstract noun di sini yaitu complain ditambah dengan T menjadi complaint. Nah, jadi itu dia yang dimaksud dengan pembentukan abstract noun dari kata kerja atau verb, yaitu adanya penambahan beberapa imbuhan pada akhir kata. Selanjutnya, abstract noun yang terbentuk dari adjective atau kata sifat. Sebenarnya sama aja dengan pembentukan abstract noun dari kata benda tadi yang sudah kita bahas. Untuk membentuk abstract noun dari adjective juga dengan penambahan beberapa imbuhan pada akhir kata adjective. Nah, di sini ada beberapa imbuhan. Let's see. Yang pertama yaitu imbuhan ness pada contoh kata happy menjadi happiness. Happy yang artinya bahagia merupakan kelompok kata adjective atau kata sifat. Sedangkan happiness adalah yang artinya kebahagiaan merupakan kelompok kata benda. Jadi, pembentukan abstract noun happy ditambah dengan ness menjadi happiness. Imbuhan yang kedua yaitu it pada contoh kata disparage menjadi disparity. Nah, yang mana disparate yang artinya berbeda adalah kelompok kata sifat. Sedangkan disparity adalah kelompok kata benda yang artinya perbedaan. Jadi, pembentukan abstract noun di sini disparate ditambah dengan it menjadi disparity. Imbuhan yang ketiga yaitu tie pada contoh kata difficult menjadi difficulty. Difficult yang artinya sulit adalah kelompok kata adjektif atau kata sifat. Sedangkan difficulty adalah kelompok kata benda atau noun yang artinya kesulitan. Jadi, pembentukan abstract noun difficult ditambah dengan tie menjadi difficulty. Well, selanjutnya imbuhan y pada contoh kata brave menjadi bravery. Brave yang artinya berani adalah kelompok kata sifat. Sedangkan bravery yang artinya keberanian adalah kelompok kata benda. Jadi, pembentukan abstract noun di sini brave ditambah dengan y menjadi bravery. Selanjutnya yaitu imbuhan c pada contoh kata different menjadi difference. Kata different adalah kata sifat atau adjective yang artinya berbeda. Sedangkan difference yang artinya perbedaan adalah kelompok kata benda atau noun. Jadi, pembentukan abstract noun difference ditambah dengan c menjadi difference. Imbuhan yang terakhir adalah iron pada contoh kata corrupt menjadi corruption. Corrupt yang artinya curang merupakan kata adjektif atau kelompok kata sifat. Sedangkan corruption adalah kelompok kata benda. Jadi pembentukan abstract noun corrupt ditambah dengan iron menjadi corruption. Abstract noun yang terbentuk dari adjektif setelah mengalami perubahan. Maksudnya di sini pembentukan abstract noun dari adjektif itu tidak mendapatkan atau tidak ada penambahan imbuhan seperti biasanya, tapi dia mengalami perubahan bentuk. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, deep menjadi depth. Deep yang artinya dalam adalah adjective,
Sedangkan depth yang artinya kedalaman merupakan noun. Jadi, pembentukan abstract noun dari adjective ini dia mengalami perubahan bentuk dari deep menjadi depth. Oke, yang kedua itu hot menjadi heat. Hot yang artinya panas merupakan kata sifat atau adjective. Sedangkan heat yang artinya kepanasan merupakan kata benda atau noun. Jadi pembentukan abstract noun yang di sini perubahan bentuk dari hot menjadi heat. Selanjutnya yaitu kata long menjadi length. Yang mana long dengan length ini sama-sama artinya panjang, namun kata long adalah kelompok kata adjective, sedangkan length merupakan kelompok kata benda atau noun. Jadi pembentukan abstract noun yaitu perubahan dari long menjadi length. Oke, selanjutnya yaitu kata young menjadi youth. Young yang artinya muda adalah kelompok kata sifat, sedangkan youth yang artinya masa muda adalah kata benda. Jadi abstraknya pembentukan abstract noun perubahan bentuk dari young menjadi youth. Yang terakhir adalah angry menjadi anger. Angry adalah yang artinya marah merupakan kata sifat, sedangkan anger yang artinya kemarahan merupakan kata benda. Jadi pembentukan abstract noun di sini angry yang berubah bentuk menjadi anger. Yang terakhir adalah abstract noun yang terbentuk dari noun atau kata benda itu sendiri. Maksudnya di sini abstract noun yang terbentuk dari noun itu sendiri adalah adanya penambahan imbuhan pada akhir kata noun. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu ship pada contoh kata friend menjadi friendship. Nah, di mana arti kata friends dengan friendship ini adalah sama-sama noun. Friends yang artinya teman atau sahabat, sedangkan friendship adalah persahabatan. Oke, imbuhan yang kedua yaitu hood pada contoh kata child menjadi childhood. Child yang artinya anak, sedangkan childhood artinya masa kecil, sama-sama noun, tapi dia ada penambahan hood pada akhir kata noun. Yang ketiga yaitu dom pada contoh kata king menjadi kingdom, di mana king yang artinya raja, sedangkan kingdom artinya kerajaan. Nah, imbuhan yang terakhir adalah ism pada contoh kata hero menjadi heroism. Hero artinya adalah pahlawan, sedangkan heroism artinya kepahlawanan.